Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Berbagai media telah menulis serangkaian sanksi yang diberikan kepada Rusia karena menginvasi Ukraina. Lantas, apakah Rusia akan diam saja menerima serangkaian sanksi tersebut? Tentu tidak, Ferguson. Rusia bisa menyerang balik dengan menghentikan pasokan gas ke wilayah Eropa bagian barat. Langkah ini jika benar diambil Rusia bisa membuat Eropa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gas di negaranya. Sebagaimana diwartakan detik.com yang mengutip CNN, Eropa harus mempersiapkan diri jika Rusia benar-benar menghentikan aliran gasnya. Eropa sebenarnya mendapat pasokan dari Amerika Serikat juga, namun jumlahnya tidak sebanyak dari Rusia. Saat ini 40% pasokan gas alam Eropa berasal dari Rusia, terutama di Jerman, Austria, Hungaria, Slovenia, dan Slovakia hingga Polandia. Jika itu terhenti, maka Eropa harus memangkas permintaan sekitar 10 hingga 15%. Mereka juga harus menggunakan bahan bakar alternatif seperti batu bara dan menghentikan pembangkit nuklir. Namun, penggunaan batu bara memiliki konsekuensi besar untuk iklim dunia. Saat ini pemanasan global masih terjadi dan akan menimbulkan efek buruk untuk manusia. Pak Putin dilawan. Dengan serangkaian sanksi yang diterimanya, Rusia memang terpojok. Namun ingat, tak semua negara memberikan sanksi pada Rusia. Salah satu sekutu terdekat Rusia, China, yang ekonominya sangat jumbo, menegaskan mereka tak akan memberikan sanksi pada Rusia. Hal tersebut, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia, disampaikan oleh pihak regulator perbankan dan asuransi China. Mengenai sanksi keuangan, kami tidak mendukung itu, ujar Guo Shuqing, Ketua Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China. Menurutnya, langkah tersebut tidak secara efektif mengatasi masalah. Sikap Beijing paling jauh adalah mendukung untuk dilakukan negosiasi. Pak Xi Jinping dilawan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita mendukung Ukraina atau Rusia? Kompas.com menulis anggota Komisi 1 DPR RI Irene Yusiana Roba Putri tak sepakat bila Indonesia disebut memihak kepada Ukraina. Meskipun Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyelesaikan agresi Rusia, bukan berarti Indonesia mendukung Ukraina. Gimana? Menurut Irene, keputusan Indonesia mendukung resolusi PBB merupakan wujud dukungan terhadap prinsip hukum internasional dan piagam PBB, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dia mengatakan pilihan tersebut bukan berarti Indonesia membela Ukraina dan mengabaikan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan, bukan soal memihak atau mengekor negara lain, kata Irene Jumat 4 Maret ini. Jadi jangan salah ya, kalau versi Mbak Irene kita ya masih tetap bebas aktif dan non-blok. Gimana nih para fans boy Rusia, senang kagak dengan berita ini? Setelah berbagai berita yang terus memojokkan Rusia, sekarang kita tampilkan berita dari pihak Rusia. Pertama, Rusia bisa membalas dengan menghentikan pasokan gas. Kedua, China menolak memberi sanksi kepada Rusia. Ketiga, tak semua negara yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia, artinya mendukung Ukraina. Jadi yang netral masih banyak dan yang berpihak ke Rusia juga tetap ada. Apapun, sekali lagi kita doakan situasi di Ukraina cepat membaik. Ingat, perdamaian tetap solusi terbaik dibandingkan peperangan. Pak Bidan, ayo dong Pak, didorong perdamaiannya. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.